Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alemaria dan saya akan menjelaskan tipe dan gaya kepemimpinan. Saya akan menjelaskan dari pengertian tipe kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Yang pertama ada pengertian tipe kepemimpinan, yaitu pola atau bentuk kepemimpinan yang berisi kumpulan perilaku seorang pemimpin. Dan dari pengertian gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin yang memengaruhi pikiran, perasaan, atau perilaku anggota organisasi. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama ada sistem nilai, yang kedua ada rasa aman dalam situasi tertentu, yang ketiga ada keyakinan terhadap bawahan, yang keempat ada kecenderungan gaya memimpin. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan otoriter. Yang pertama ada ciri utama, yaitu keputusan sepenuhnya selalu ditentukan oleh pemimpin. Yang kedua ada tidak ada partisipasi bawahan. Dan yang ketiga menggunakan intimidasi, kontrol ketat, serta hukuman. Dan yang keempat ada tidak menyukai inisiatif atau kreativitas bawahan. Yang kelima ada organisasi cenderung statis dan tidak berkembang. Selanjutnya ada dampak dari tipe kepemimpinan otoriter. Yang pertama ada bawahan pasif dan takut untuk mengambil keputusan, tidak ada kreativitas dan partisipasi, suasana kerja tegang dan penuh kecurigaan, tidak ada kaderisasi pemimpin baru. Selanjutnya itu ada gaya pendukung dari tipe kepemimpinan otoriter. Yang pertama ada oktorat, yaitu fokus tegas, disiplin tinggi, bawahan diarahkan penuh. Dan yang kedua ada diktatoris, yaitu kekuasaan itu mutlak, keras, menghalalkan segala cara. Dan yang ketiga ada otakratik lunak, yaitu tampak peduli tapi tetap menuntut kepatuhan terhadap aturan yang menguntungkan pemimpin. Selanjutnya ada disaster, menghindari tanggung jawab, iri, dan menyabot bawahan. Dan yang kelima ada missionary, yaitu sangat baik hati, menghindari konflik, menciptakan rasa aman. Ada kompromi, keputusan untuk kepentingan pribadi, mencari aman pada atasan. Selanjutnya itu ada tipe kepemimpinan demokratif, yaitu yang pertama ada nilai dasar. Nilai dasar dari tipe kepemimpinan demokratis yang pertama ada mengakui perbedaan kemampuan individu, yang kedua ada memberi kesempatan berpendapat dan berkarya, yang ketiga itu menjunjung kerjasama, keadilan, dan tanggung jawab bersama, dan yang terakhir ada mengembangkan potensi setiap anggota. Selanjutnya itu ada gaya pendukung dari tipe kepemimpinan demokratif. Yang pertama ada birokrat, yang kedua ada developer, yang ketiga ada eksekutif, yang keempat ada organisator atau administrator, dan yang terakhir itu ada legitimate. Kita ada tipe kepemimpinan bebas atau laissez-faire. Gaya pendukungnya ada agitator dan simbol. Agitator itu bisa menciptakan konflik atau pertentangan untuk kepentingan pribadi dan mengadu domba, provokasi, memecah belah anggota organisasi. Dan selanjutnya itu ada simbol, yaitu pemimpin hanya sebagai figura atau simbol, tidak memimpin secara aktif, minim pengaruh dan arahan. Selanjutnya ada contoh tokoh tipe kepemimpinan otoriter. Yang pertama ada Adolf Hitler, pemimpin Nazi Jerman yang sangat terpusat dan diktator. Yang kedua ada Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet dengan kontrol penuh dan penggunaan paksaan. Yang ketiga ada Soeharto, dalam beberapa kajian politik Indonesia, masa Orde Baru sering dikategorikan lebih otoriter. Selanjutnya ada tipe tokoh kepemimpinan dari demokratif, yaitu yang pertama ada Nelson Mandela, mengutamakan rekonsiliasi, musyawarah, dan partisipasi. Yang kedua ada Barack Obama, gaya kepemimpinan yang partisipatif dan mendengarkan banyak pihak. Yang ketiga ada Satya Nadella, yaitu CEO Microsoft, mengutamakan keterbukaan, empati, dan budaya kolaboratif. Dan yang terakhir ada contoh tokoh tipe kepemimpinan bebas. Yang pertama ada Warren Buffett, yaitu CEO Berkshire Hathaway, yang terkenal sebagai memberi kebebasan penuh kepada manajer perusahaan yang ia miliki, tidak ikut campur dalam keputusan harian, hanya menetapkan tujuan besar dan memberikan staf mengatur strateginya sendiri.
Dan yang kedua ada Herbert Hoover, yaitu Presiden Amerika Serikat masa sebelum dan awal Depresi Besar, yang sering dirujuk sebagai contoh pemimpin laissez-faire dalam konteks ekonomi dan pemerintahan, lebih mengutamakan non-intervensi dan memberikan pasar bekerja sendiri. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.